tabir gaib Gede 2001 Gunung Putri Simpang Maleber bagian 1. Cerita ini ditulis oleh Arya Sena, sang pendaki sejati dari Indonesia. Untuk para pendengar, mari langsung kita simak ceritanya. Siang itu biasalah rumah almarhum nenek gua kembali ramai oleh aktivitas para anak-anak remaja. Rencana prapelantikan angkatan kedua telah matang untuk dilaksanakan. Lokasi pun telah ditentukan. Berbagai persiapan teknis yang diperlukan selama kegiatan telah siap dengan baik. Mulai dari sini seluruh anggota, baik senior maupun calon anggota, telah gue tekankan untuk menyadari siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Semua ini harus dilakukan. Kesadaran untuk saling memahami dan bekerja sama di dalam sebuah tim mutlak sangat dibutuhkan. Setiap individu adalah bagian dari mata rantai hidup yang harus saling bersinergi demi keselamatan dan keamanan seluruh anggota di dalam pendakian. Mulai detik ini, aku telah berubah menjadi kami. Buang jauh-jauh ego dan ingin enak sendiri. Tunjukkan kebanggaan kalian. Korsa semangat kebersamaan di dalam totalitas, di mana tiap aku telah menjelma menjadi satu kesatuan rasa yang mengikat kuat di dalam sanubari. Ingat baik-baik, di dalam organisasi senioritas pasti ada, tetapi di dalam pendakian kebersamaan dan ketenangan adalah senioritas semua. Setelah pembekalan mental, seluruh anggota wajib melakukan pengecekan logistik dan barang bawaan. Saat ini sebagian besar anak-anak ini adalah berstatus sebagai siswa sekolah. Keterbatasan dana dan alat menjadi masalah bersama yang harus ditemukan solusinya. Tentu hal ini menjadi tugas gue untuk menyiasatinya. Ketiadaan tenda dan peralatan tim lainnya kita akali dengan sumber daya yang ada. Alat boleh seadanya, tapi skill nggak boleh apa adanya. Sebelum hari H, seluruh senior tanpa terkecuali telah mendapatkan petunjuk pelaksanaan kegiatan khusus oleh Dewan Pembina. Dalam hal ini, Soleh dan Lando adalah dua anggota senior yang selalu memiliki hierarki bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan ini. Gimana, Le? Alat udah siap semua? Siap, Bang, jawabnya singkat. Udah lu cek semua? Udah, Bang. Plaset ada berapa? Plaset 5. Tas bag setiap orang bawa 4, minyak tanah dan spiritus masing-masing setengah liter. Untuk caang gimana? Beres, Bang. Super ultralik hiking siap dilaksanakan. Ya udah, pastiin sekali lagi lengkapi kekurangan, baru kita jalan. Do, tolong data bawaan caang lo catat, checklist yang ada. Kita jadikan ini sebagai kesan pertama yang tak terlupakan. Siap, Bang, jawab Lando penuh semangat. Kurang lebih 1 jam para senior kembali sibuk untuk memastikan kesiapan tim secara keseluruhan. Plus minus alat menjadi pertimbangan serius saat itu. Setelah semua terdata dengan jelas, ternyata senter merupakan alat yang paling minim dibawa atau dimiliki oleh seluruh anggota saat itu. Dari 15 orang yang terlibat pendakian, hanya terdapat 4 senter yang siap pakai. Dengan kondisi baik, sedang 2 lainnya meragukan. Gue tahu duit mereka cekak. Disuruh beli senter bisa enggak pada jajan nanti di jalan. Do bilangin sama Caang untuk siapkan 2 baju yang nggak bisa mereka pinta kembali. Siap, Bang. Mendengar hal itu, Soleh langsung bertanya, buat apaan, Bang? Buat oncor, gue bilang. Oh, jawabnya sambil senyum-senyum. Nggak lama Lando kembali. Beres, Bang. Ya udah, siap-siap. Setelah doa bersama, rombongan ini mulai bergerak menjemput Asa. Semua wajah nampak berseri dalam kegembiraan. Sesekali gua terlibat omongan dalam guncahan pikiran. Roda-roda kereta terus bergerak mengantar kami pada titik aman pertama. Selama belum ada apel pembukaan, semuanya masih sama. Semua ini akan sangat berbeda jika sal telah terikat di leher anggota senior dan pakaian putih di badan calon anggota. Tiap organisasi punya aturan main sendiri dan ciri khas masing-masing. Di sini kita mengharamkan kontak fisik, tetapi menghalalkan permainan psikis.
yang dipadu padankan dengan hukum seleksi alam. Kurang lebih 50 menit kita sampai ke stasiun Bogor. Berkumpul di satu titik lalu sama-sama keluar stasiun. Sampai luar kita langsung dicegat rombongan supir. Berbagai rayuan dan ajakan langsung riuh menghampiri rongga-rongga telinga. Manis-manis semua. Akhirnya setelah negosiasi yang cukup alot, 2 mobil dengan harga anak sekolah siap mengantar kita menuju terminal Baranang Siang. Sepanjang perjalanan sang supir terus melobi kita untuk charter sampai Cipanas. Hitung-hitung dengan biaya helm ternyata selisihnya sedikit. Ya udah bang, jadi gue bilang. Saat itu kemacetan memang luar biasa. Sang supir yang cukup paham jalur alternatif akhirnya membawa kita melintasi berbagai tempat yang belum pernah kita lewati sebelumnya. Setar jam 5 sore sampai Cipanas jam 9 malam. Edan. Untung charter, jadi bisa leluasa bergerak pindah posisi. Setelah sampai pasar Cipanas, rombongan ini bergerak lagi. Kali ini kita jalan kaki menuju Gunung Putri. Kurang lebih 2 jam menembus aspal yang diselimuti malam. Akhirnya kita sampai di pertigaan pertama. Di sini kita istirahat dulu sejenak, kemudian bergerak membelah tanjakan terjal yang menanti dengkul menjerit keras. Lepas itu jalur sedikit melandai lalu memasuki jalur ladang. Jalan siluman yang biasa kita gunakan saat itu masih cukup aman dan tentu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Di suatu titik menjelang memasuki hutan kita istirahat kembali. Sinar bulan membantu kita mengurangi nyala senter pada malam itu. Di sini Landu sama Soleh mulai berkoordinasi dengan gua. Apel pembukaan enaknya di mana bang? Tanya Soleh sambil menghisap sebatang super. Gua jawab pertanyaan dia. Di kali aja leh, biar bocah pada kenalan sama air gunung gede. Oh iya, siap bang. Setelah koordinasi dengan senior lainnya, rombongan ini bergerak lagi. Posisi gua mulai kembali lagi sebagai sweeper. Lando nampak bergerak lincah di depan. Nggak sampai 15 menit akhirnya kita sampai di bibir kali kecil. Di sini seluruh calon anggota diminta untuk mengganti baju mereka. Setelah semua siap, barisan mulai dirapikan. Senior dan Caang terpisah menjadi 2 garis linear yang berdampingan. Gak lama Soleh sebagai ketua umum melapor kepada gua. Acara prapelantikan angkatan 2 siap dimulai. Setelah beberapa susunan acara selesai, komandan upacara mempersilahkan gua masuk. Setelah memperhatikan seluruh anggota, gua langsung mengucapkan salam. Selamat malam semua. Saya selaku ketua Dewan Pembina perwakili seluruh anggotanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan senior yang telah berjuang keras untuk merealisasikan acara ini. Dan saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung sebagai barisan elang muda lainnya. Setelah ratusan kata terucap dan berbagai pesan moral untuk membangkitkan motivasi, akhirnya gue masuk kepada ucapan yang paling menyebalkan terhadap seluruh calon anggota baru kita. Mulai detik ini dan untuk beberapa hari ke depan, hubungan kawan, sahabat, dan lainnya antara senior dan calon anggota ditiadakan. Sekarang hanya ada senior dan junior, tanpa pandang bulu, paham semua. Siap bang. Setelah mengucapkan beberapa kalimat, bagi gua ucapan salam terus undur diri dari area apel pembukaan. Komando kembali diambil pemimpin upacara. Dari sudut gelap gua perhatiin semua ini dengan hati berbunga-bunga. Alhamdulillah, gak sia-sia perjuangan gua selama ini. Malam ini diputuskan untuk stay di areal ini hingga fajar tiba. Habis ngeteh, suruh ngapain lagi bang? Tanya Lando sama gua. Gak lo kan yang punya acara, ngapa nanya gua? Ya udah, kalau gitu lo suruh bikin bipak aja. Kasih tempat waktu dengan tekanan psikis yang kuat. Latih mental mereka agar mampu menghadapi situasi dan mendapatkan solusi hidup.
Walaupun berbagai tekanan terus datang menghampiri, alam tak pernah mengenal belas kasihan. Siapapun yang tenang dan cekatan kemungkinan hidupnya lebih besar dibanding mereka yang agak gerusak-gerusuk tanpa ketenangan. Malam ini aja dulu, oke bang, jawab para senior lalu bangkit berdiri menghampiri siswanya. Atur jarak le, pastikan mereka kenyang sebelum tidur. Siap bang. Gak lama seluruh calon anggota dikumpulkan di tengah aliran sungai. Di sini mereka melihat langsung bagaimana cara membuat pipa alam dan berbagai peralatannya. Setelah 2 kali demonstrasi, maka kini mereka wajib mengaplikasikannya. Ini tak mudah sebab mereka melakukannya di bawah tekanan psikis yang hebat dari para seniornya. Target waktu dia logikan sebagai kesempatan emas atau kesempatan terbaik di mana kita terpacu dengan fisik dan kejamnya udara gunung yang tak mengenal kompromi. Sedang tekanan hebat dari para senior diibaratkan sebagai beratnya medan dan situasi urgen yang membutuhkan ketenangan agar bisa melakukan hal-hal tepat untuk tepat bertahan dan hidup di dalam kondisi apapun. Malam yang sunyi berubah menjadi bising. Kesibukan nampak terlihat dari seluruh anggota yang terlibat acara menggemaskan ini. Gua yang lelah menyerahkan ini kepada ketua umum dan berangkat di bawahnya hanya bisa menyaksikan dengan bangga. Luar biasa. Belum 1 tahun mereka sudah mendapatkan anggota baru dan mampu mengaplikasikan berbagai teknik sederhana yang gua berikan sebelumnya. Di saat yang lain terlalu sibuk menggantungkan dirinya dengan alat, maka anak-anak ini gua didik mentalnya agar kuat dan terampil. Jangan gara-gara nggak punya tenda, nggak punya SB dan alat lainnya, lu jadi nggak kenal udara pegunungan yang menyegarkan. Anggota angkatan pertama benar-benar minim alat. Maklumlah namanya juga anak sekolah, sementara alat-alat gua hanya cukup untuk pribadi gua sendiri. Sebagaimana pendidik tentunya gua akan menyesuaikan keadaan ini dengan kemampuan mereka. Sambil menikmati secangkir kopi, gue ingat kisah mereka saat pertama kenal dan mulai melakukan pendakian bersama gua, di mana keril mereka pun gak punya, apalagi tenda dan alat-alat lainnya. Hebatnya, walaupun tak memiliki itu semua, semangat mereka tetap berkobar, bagaikan api yang menyala. Tak ingin mereka patah arang, gue tetap iakan ajakan mereka. Iya, di sini bukan tanpa persiapan dasar agar mereka bisa mensiasati kekurangan yang ada. Pertama, secara teori gue ajarkan mereka untuk membuat tenda dari berbagai bahan yang bisa didapatkan dengan mudah bahkan gratis. Lalu lanjut kepada teknis pembuatan api dan alat ganti kompor perapian ataupun gas. Tidak hanya itu, semua hal yang berhubungan erat dengan mentalitas dan teknis pendakian gua ajarkan dengan sabar dan seksama. Setelah beberapa bulan bergaul dan mulai mengenal mereka dengan baik, maka mulailah mengaplikasikan teknis-teknis ini dengan melakukan pendakian. Sabar diri ya, saat itu kalian belum memiliki apa-apa selain semangat dan fisik yang luar biasa. Sementara naik gunung adalah kegiatan outdoor yang cukup berisiko hingga memerlukan berbagai teknik untuk menunjang semangat dan keberanian serta fisik di lapangan. Sebagaimana anak muda yang sudah cukup banyak malang melintang di dunia pendakian, gua sadar mereka ini butuh pengorbanan yang besar. Tanpa ragu, akhirnya gua masuk ke dalam situasi di mana gua hanya mampu mengaplikasikan teknik ini kepada mereka di lapangan. Edanlah, masih gua ingat jelas bagaimana semua gua lakukan dengan ikhlas agar kelak mereka memahami betapa sulitnya untuk mendapatkan ilmu di dalam pengalaman. Gua tunjukkan kepada mereka tentang ketabahan dan keterampilan kita untuk menanggulangi situasi seburuk apapun di lapangan. Jangan berpikir untuk menggunakan tenda dulu ya. Orang duit
buat nyewa aja lo pada nggak punya apa lagi itu. Oh, masalah buat gua. Enggak lah, tenang aja gua bilang. Ayo kita sama-sama dalam suka dan duka. Jadi jika saat ini lo merasakan sesuatu yang gak enak, wajarlah, sebab kemampuan lo pada saat itu belum bisa membuat nyaman diri lo sendiri. Duit, cekak, alat minim, tetapi gak ada alasan bagi gua untuk tidak membuat pendakian lo inginkan menjadi gagal. Tanpa ragu gua ikuti irama itu dengan ilmu dan keterampilan yang gua punya, agar suatu saat nanti mereka paham nikmatnya sebagai perjuangan. Kadang gua tersenyum sendiri dengan situasi yang gua hadapi, tetapi semangat dan tekad mereka membuat gua semakin kuat untuk terus merealisasikan mimpi-mimpi mereka. Lo punya mata, gunakan dengan baik. Punya mulut, tangan, dan kaki yang bisa lo gunakan untuk meraih mimpi-mimpi lo. Jangan jadikan keterbatasan menjadi sebuah beban. Jadilah itu semangat dan motivasi untuk tetap melakukan pendakian. Mungkin saat ini lo nggak enak, belum tentu suatu saat nanti di mana lo nggak mampu untuk membeli semua peralatan untuk kenyamanan di dalam sebuah pendakian, lo akan merasakan hal itu. Ingat, saat itu tiba, sadarilah di mana lo pernah bersama-sama menumpahkan keringat di atas bumi ini dalam mencapai cita-cita. Lamunan gue tetap melambung tinggi. Suara-suara garang mulai menghilang ditelan sunyinya malam. Secangkir kopi telah dingin. Nggak lama Soleh dan Lando datang menghampiri. Sesi pertama selesai bang, ucap mereka berbarengan. Mantap, gue bilang. Kontrol mereka setiap 1 jam sekali, Le. Pastikan kenyang sebelum tidur. Siap bang, lagi pada masak mereka. Habis makan kita istirahat. Sip, ucap gua. Sundut sebatang rokok lalu hening kembali dalam lamunan. Lepas sebatang, gua segera masuk ke dalam bipak darurat. Senyum-senyum lalu gunakan alat-alat yang gue siapkan untuk pendakian ini. Jika bukan karena kalian mungkin gue gak mau melakukan ini. Minimalis demi sebuah idealisme di dalam pendakian. Alhamdulillah malam ini cuaca cerah, hamparan bintang-bintang mengiringi proses tidur gua dengan damainya. Ini adalah acara mereka. Tugas gua di sini hanyalah memberikan pengarahan dan bimbingan. Rebahan sebentar terus hilang dari alam sadar. Entah mimpi atau tidak gua semalam, yang jelas saat gua terbangun anak-anak sudah terlihat ramai beraktivitas. Para siswa sibuk berolahraga, sedang senior mereka nampak sibuk di pos masing-masing. Matahari semakin hangat. Setelah berbagai pose pelatihan dan acara dimainkan oleh para anggota, kita kembali berkumpul bersama. Jamuan makan pagi telah siap untuk disantap bersama-sama. Pagi ini level sedikit diturunkan. Canda tawa kembali mengudara. Setelah proses doa, acara makan bersama ala anak hutan segera dimulai. Pasti tahulah, inilah saat-saat paling menyenangkan dan paling terkesan. Tembok pembatas seakan runtuh bersama meriahnya suasana pagi. Renyah bangetlah pokoknya. Senior dan junior berbaur menjadi sebuah kesatuan rasa di dalam ikatan batin yang semakin kuat. Nikmati hari kalian, ucapku dalam hati. Setelah selesai pengambilan, bagian gua kembali duduk menyendiri di pinggir jalur. Gunung Gede Pia Putri masih terbilang sangat sepi pada saat itu. Dari semalam hingga pagi ini belum ada lagi rombongan pendaki yang melewati kita. Kira-kira jam 7 pagi Lando sebagai komando lapangan menginformasikan bahwa rombongan akan segera bergerak menuju alun-alun timur. Oke sip, gue bilang. Tanpa menunggu, gue langsung bebenah dan packing barang-barang bawaan gue. Soleh terlihat sedang memberikan beberapa instruksi kepada para siswa. Setelah semua ready, maka operasi bersih segera digelar. Gue, Mak Lando, dan beberapa orang senior lain yang melakukan pembersihan area.
Setelah beberapa saat mengelilingi area, gue berucap, "Clear, semua clear, Lando clear, Komeng clear," Opsi teriak Soleh. "Clear," jawab siswa berbarengan. "Area clear," ucap para senior sesuai posnya masing-masing. Terdengar Lando memberikan komandonya. Para siswa yang telah berbagi berdasarkan bimbingan lapangannya masing-masing mulai bergerak meninggalkan wilayahnya ini. Zona santai akan terus berlaku hingga kita memasuki alun-alun barat Surya Kencana. Menit pertama memang berat. Rombongan mulai berbagi berdasarkan kemampuan fisiknya masing-masing. Walaupun begitu, di satu titik yang telah ditentukan kita akan berkumpul kembali. Sempat turun hujan sejenak, tetapi langkah tetap tak tertahan di bawah guyurannya. Gak sampai 10 menit angin tertiup kencang dan membawa hujan turun menjauhi kami. Pendakian berlangsung lancar. Suka duka selama perjalanan menjadi santapan kita semua. Kurang lebih pukul 1 siang akhirnya kita mulai sampai di alun-alun timur. Seluruh rombongan istirahat tanpa terkecuali. Grup pembuka yang terdiri dari para senior segera bergerak menuju barat. Tugas mereka mencari dan menentukan lokasi base camp, kemudian mendirikan bipak dan lain-lain, sedangkan para senior berdampingan tetap di sini bersama Caang. Pembekalan materi kembali diberikan. Soleh sebagai ketua umum segera mengisi acara ini. Sesekali gue juga suka buka suara. Sesi ini masih santai. Siswa masih diizinkan untuk merokok sambil mendengarkan semua penjelasan. Calon anggota nampak sesama mendengarkan semua penjelasan dari sang ketua. Hal ini wajib kita lakukan, mengingat kembali sebelum diuji di dalam praktek lapangan. Lepas setengah jam setelah semua materi selesai diberikan, para pendamping Caang segera memberikan komandonya. Gue sama Soleh mengajak bergerak paling akhir. Diskusi sejenak kemudian melangkah menembus dinginnya Surya Kencana. Beberapa poin penting kembali gue ingatkan. Ini adalah acara untuk mencari penerus, bukan ajang balas dendam. Apa yang gue lakukan dulu mungkin lo baru paham setelah melakukan banyak pendakian. Sekarang buatlah mereka paham dengan apa yang lo berikan. "Oke bang," jawab Soleh sambil terus melangkah. Sesekali terdengar Mas Pelibas yang ceria dan membangkitkan semangat. Walaupun instrumennya kompas dari lagu tertentu, tetapi kita murni menyanyikannya dari dalam hati. Siang itu semua begitu ceria. Pemantapan pada malam pertama sepertinya akan berlanjut dengan keseruan lainnya. Akhirnya setelah kurang lebih 30 menit membelah padang Edelweiss, kita sampai di lokasi yang dimaksudkannya. Soleh mengangguk setuju. Gua pun sama, lokasi kita cukup terlindung dari terpaan angin dingin yang mematikan. Di sini seluruh anggota beristirahat kembali. Sesi santai masih tetap berlaku hingga pukul 22 malam nanti. Banyak pertanyaan kecil yang terlontar dari para Caang, tetapi kita jawab dengan penuh canda. Semua masih asik-asik aja. Di sini sambil ngeteh kita berbagi pikiran. Planning acara malam kita bahas plus minusnya. Kondisi cuaca dan kesiapan mental materi menjadi tema pembicaraan kita. Berhubung udara bisa membahayakan, maka beberapa planning acara dicoret demi keselamatan anggota. Setelah selesai kita berbagi tugas. Ada yang mencari kayu bakar, masak dan mengambil air. Gue sendiri istirahat di dalam bipak darurat yang telah dibuat sebelumnya. Sore itu ada 5 bipak dari berbagai bahan yang berhasil dibuat anak-anak. Soal nyaman jangan ditanyakan. Namanya juga bipak, hehehe. Yang penting kita bisa meminimalisir hembusan angin lembah yang dingin menggigil. Di tengah area bipak kita membuat space untuk api unggun. Setelah semua rapi, tiba-tiba rintik air jatuh membasahi bumi. Alhamdulillah sore itu hujan turun dengan derasnya. "Untung hujannya bang," kata Soleh. "Iya," gue bilang. "Ntar malam suhu pasti naik dan gak terlalu dingin. Gimana persiapan anak-anak?" "Beres senior, Caang bakal dipisah-pisah bang. Titiknya udah ditentukan." "Udah bang," jawab Soleh sambil tersenyum. "Sip," gue bilang. Kini pandangan gue mengarah ke samping. Terlihat Lando, Jono, Kiki,
dan beberapa orang senior lainnya sedang memasak di bawah payung yang dimodifikasi menjadi bipak yang nyaman dan untuk memasak. Rintik hujan tanpa disertai angin semakin deras membasahi bumi. Gak lama secangkir kopi datang menghampiri gua. Sambil berbincang dengan seorang caang, kita menikmati senja ini. Perlahan gelap datang, sempurna menutupi awan dan pemandangan. Hujan telah berubah menjadi rintik kecil. "Do, Lando," panggil gua. "Siap bang," jawabnya singkat. "Tolong demonstrasikan cara bikin api di saat cuaca buruk seperti ini." "Oke bang." Dengan sigap ia memanggil beberapa senior lainnya. Para caang yang berlindung di bawah bipaknya dipinta untuk memperhatikan semua ini dengan sesama. Terdengar bisik-bisik, "Di mana caranya? Orang kayunya basah semua, makanya lo lihat dulu tong, komentar aja lo, belum tahu caranya juga," ucap gua dalam hati. Dengan sigap Lando mengambil goloknya. Kayu-kayu basah itu diserut dulu bagian luarnya. Serutannya yang basah dikumpulkan. Kayu yang diserut hanya kayu ukuran sedang. Sementara Lando melakukan hal itu, senior yang lain menyiapkan bahan lainnya. Ranting-ranting kecil yang mudah terbakar segera disusun persegi bersama kombinasi ranting yang lebih besar. Sementara bagian pinggirnya ditaruh kayu yang besar-besar. Dengan bentuk persegi, bagian tengahnya segera diisi kayu-kayu paling dasar seukuran jari anak kecil, lalu dilapisi plastik yang sudah direndam minyak tanah. Bagian atas plastiknya kita taruh lagi ranting-ranting kecil, lalu tutupi dengan plastik yang telah direndam minyak tanah. Setelah semua item tersusun rapi, maka bagian atas yaitu plastik mulai kita bakar. Terus tambahi plastik sampai api menyala dengan baik. Susun lagi kayu di atasnya. Jika api mulai merambat ke dasarnya, maka di bagian atas kita susun lagi kayu dengan ukuran yang lebih besar. Terus susun persegi sampai api menyala sempurna. Penasaran dengan cerita Aryasena, sang pendaki Indonesia? Tunggu cerita selanjutnya di part 2. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.